Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, eh, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan tetap semangat. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang kelima tentang metodologi penelitian akuntansi, yaitu menyusun kerangka teori ya pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, kerangka teori adalah jantung dari setiap penelitian ilmiah, menyediakan peta jalan konseptual yang menghubungkan ide-ide abstrak dengan data empiris. Dalam metodologi penelitian akuntansi, penyusunan kerangka teori yang solid memastikan bahwa penelitian memiliki dasar logis, relevansi, dan kontribusi akademis yang signifikan. Maka dari itu, tolong perhatikan, kita simak video ini ya. Bagaimana dalam menyusun kerangka teori sebaiknya yang harus kita lakukan seperti apa? Oke, selanjutnya sebelum melanjutkan kepada materi di sini eh, untuk sekedar introspeksi dan motivasi ya, landasan ayat Al-Qur'an dari QS Al-Alaq eh, ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Makna yang relevan dari ayat ini yaitu ayat ini menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan proses berpikir sistematis dalam konteks metodologi penelitian. Penyusunan kerangka teori mencerminkan upaya manusia memahami fenomena secara rasional, berbasis literatur, dan berlandaskan ilmu yang teruji. Oke, selanjutnya di sini kita ketahui dulu secara bersama-sama tujuan instruksional umum atau TIU. Mahasiswa memahami dan mampu menyusun kerangka teori penelitian akuntansi secara sistematis, logis, dan berbasis literatur ilmiah yang relevan sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis dan rancangan metodologi penelitian. Nah, adapun tujuan instruksional khusus atau TIK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan pentingnya kerangka teori dalam penelitian akuntansi. Mengidentifikasi variabel-variabel penelitian seperti variabel independen, dependen, moderator, kontrol secara operasional. Melakukan telaah literatur untuk menemukan teori-teori relevan yang mendukung penelitian. Menentukan dan menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori yang dipilih. Kemudian, menyusun model konseptual penelitian dalam bentuk diagram yang menggambarkan arah hubungan antar variabel. Merumuskan hipotesis yang terukur berdasarkan model konseptual dan justifikasi teoritis. Kemudian yang ketujuh, mengevaluasi kualitas dan kebaruan teori yang digunakan sesuai perkembangan PSAK, IFRS, atau literatur akuntansi terkini. Baik, adapun goal pembelajaran ya, dalam pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu merancang kerangka teori penelitian akuntansi yang kokoh, argumentatif, dan relevan.
dengan konteks empiris serta standar akuntansi terkini sebagai pondasi dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian ilmiah yang berintegritas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi. Oke, selanjutnya. Oke, baik, kita pahami bersama ya. Sebenarnya teori apa itu kerangka teori? Apa itu kerangka teori? Landasan konseptual. Kerangka teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Ini bertindak sebagai cetak biru intelektual yang mengorganisir pemikiran peneliti. Kemudian, menjelaskan hubungan variabel. Tugas utama kerangka ini adalah menguraikan dan menjustifikasi bagaimana variabel-variabel kunci seperti variabel bebas, variabel terikat, moderator, kontrol. Misalkan kan kalau bebas itu X ya, kalau terikat itu variabel Y. Oke. Saling terkait berdasarkan bukti dan logika yang ada dalam literatur. Jadi semuanya materi ini saling berhubungan dari mulai topik, merumuskan masalah, kemudian membuat tinjauan literatur, sekarang kerangka teori. Nah, itu saling berhubungan. Nah, kemudian panduan penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai panduan yang esensial, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis yang terukur, testable, dan memilih desain serta teknik analisis data yang paling sesuai. Jadi, panduan penelitian ini nanti mahasiswa perlu memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan yang harusnya dilakukan ya. Jadi semuanya harus bersumber pada panduan penelitian. Pada intinya, kerangka teori menunjukkan kepada pembaca mengapa masalah yang diteliti itu penting dan bagaimana pendekatan peneliti untuk memecahkan didukung oleh pengetahuan yang sudah teruji. Dalam akuntansi, hal ini seringkali melibatkan penerapan teori ekonomi, perilaku, atau organisasi ke dalam konteks pelaporan keuangan atau manajemen. Oke, pentingnya kerangka teori dalam penelitian akuntansi. Basis logis dan sistematis. Menyediakan struktur yang koheren. Memastikan semua langkah penelitian mengalir dari dasar. Teoritis yang kuat memungkinkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dengan cara terstruktur, menghubungkan konsep dengan realitas akuntansi. Kerangka ini menjembatani konsep-konsep ke abstrak, misalnya kualitas laba, asimetris informasi, dengan fenomena empiris yang dapat diobservasi dalam praktik akuntansi, seperti kebijakan dividen atau transparansi pelaporan. Fokus arah yang jelas, mencegah penelitian menyimpang. Perangkat teori menetapkan batas-batas yang jelas, membantu peneliti fokus pada variabel yang benar-benar relevan, yang vital dalam bidang akuntansi yang kompleks dan syarat regulasi. Oke. Ini ada contoh aktualnya. Sebentar, saya pindahkan foto saya. Contoh aktualnya penggunaan FASB ya, Conceptual Framework 2024 atau IFRS sebagai landasan teori dalam penelitian pelaporan keuangan menunjukkan bagaimana praktik akuntansi diatur oleh kerangka konseptual yang harus diacu. Oke, selanjutnya saya pindah lagi fotonya. Langkah-langkah kunci menyusun kerangka teori. Penyusunan kerangka teori adalah proses
iteratif yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap topik. Pertama, identifikasi variabel kunci. Kedua, telaah literatur dan teori relevan. Yang ketiga, tentukan dan justifikasi hubungan. Keempat, susun model konseptual. Yang kelima, rumuskan hipotesis. Nah, identifikasi variabel kunci didefinisikan secara operasional. Variabel bebas ya, independent. Dalam hal ini adalah variabel X ya. Kemudian variabel terikat atau dependent atau yang sering kita ketahui adalah variabel Y, serta potensi variabel kontrol dan moderator yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut dalam konteks akuntansi. Nah, kalau variabel kontrol atau moderator, misalkan variabel Z-nya ada intervening, ada moderating misal, ya. Oke, telaah literatur dan teori relevan. Lakukan tinjauan literatur yang komprehensif. Cari teori-teori mapan, misalnya agensi teori, signaling teori, teori stakeholders, ya, dan studi empiris terbaru yang mendukung atau menentang hubungan antar variabel yang diusulkan. Tentukan dan justifikasi hubungan. Berdasarkan teori yang ditemukan, tentukan sifat hubungan antar variabel, positif, negatif, signifikan. Justifikasi setiap hubungan secara eksplisit menggunakan argumen logis dari teori yang dipilih. Susun model konseptual. Visualisasikan hubungan ini dengan atau dalam bentuk diagram atau model. Model ini harus menjadi representasi visual dari kerangka teoritis Anda, menunjukkan arah hubungan dan peran yang semua variabel dan peran semua variabel ya. Nah, rumusan hipotesisnya atau rumuskan hipotesis. Terjemahkan hubungan teoritis dan model menjadi pernyataan. Hipotesis yang spesifik, terukur, dan dapat diuji secara empiris menggunakan metode statistik. Jadi buatnya pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Baik, untuk selanjutnya memilih sumber teori terpercaya untuk penelitian akuntansi. Baik, sebentar, fotonya saya pindahkan dulu. Oke, kredibilitas kerangka teori sangat bergantung pada kualitas dan kebaruan sumber yang digunakan. Pastikan Anda menggunakan literatur yang memiliki reputasi tinggi dan diakui secara internasional. Teks dan buku referensi. Referensi klasik seperti Research Methods in Accounting, walaupun fiktif, menunjukkan jenis sumber primer atau buku-buku yang membahas teori inti akuntansi, misalkan teori positif akuntansi, teori agensi, keagenan ya, adalah pondasi penting. Kemudian standar akuntansi global, rujukan langsung ke dokumen resmi seperti Framework Konseptual FASB 2024, IFRS, atau PSAK yang relevan, terutama untuk penelitian di bidang pelaporan dan audit sangat krusial. Jumlah akademik bereputasi. Prioritaskan jurnal tier 1 per A seperti The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Management Accounting Research, dan Accounting Organizations and Society untuk mendapatkan temuan empiris dan perkembangan teori terbaru. Jadi diperhatikan juga nih untuk sumber teori yang terpercayanya. Maunya pakai yang mana ya? Yang sesuai dengan topik tentunya. Oke. Contoh kerangka teori sederhana dalam akuntansi. Penelitian ini bertujuan menguji dampak investasi teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan di perusahaan manufaktur. Contohnya nih. Variabel bebasnya kan ada X. Penggunaan teknologi informasi akuntansi, berarti TIA. Diukur dari tingkat adopsi sistem IRP, perangkat lunak akuntansi khusus atau otomatisasi proses pelaporan. Variabel Y-nya, kualitas laporan keuangan diukur melalui proksi seperti ketepatan waktu,
relevansi atau tingkat akrual, diskresional sebagai indikator manajemen laba. Teori pendukung. Teori sistem informasi menjelaskan bagaimana investasi TIA, teknologi informasi akuntansi, dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data yang berdampak pada kualitas output. Teori akuntansi manajemen menjelaskan peran sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan kontrol internal yang lebih baik. Nah, hipotesis formalnya, penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa TIA memfasilitasi integrasi data dan mengurangi kesalahan manusia, sehingga meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan atau relevansi dan keandalan. Oke, nah ini visualisasi kerangka teori. Model konseptual adalah cara paling efektif untuk mengkomunikasikan kerangka teoritis Anda. Ini memberikan ringkasan visual dan semua variabel dan hipotesis. Contoh ya, ini model konseptual hubungan positif para kontrolnya. Oh, ini penggunaan TI akuntansi variabel independen, kemudian ada ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, kemudian variabel dependennya kualitas laporan. Berarti kan pengaruh TI akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol itu bisa juga. Nah, kemudian tips menyusun kerangka teori yang kuat dan relevan. Teori teruji dan kontekstual. Pilih teori yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga secara eksplisit relevan dengan konteks spesifik penelitian. Akuntansi Anda misalnya pasar modal Indonesia, sektor perbankan, jangan hanya menyebutkan teori tetapi jelaskan mekanisme bekerjanya. Perbarui literatur secara rutin. Dunia akuntansi berubah cepat. Regulasi, teknologi. Pastikan kerangka Anda mengintegrasikan literatur dan standar terbaru 2-3 tahun terakhir untuk mempertahankan validitas dan kebaruan penelitian. Jelaskan asumsi dan batasan. Setiap teori memiliki asumsi, misalnya agensi teori, mengasumsikan konflik kepentingan. Jelaskan secara transparansi asumsi Anda, terima dan batasan teori dalam konteks penelitian Anda. Konsistensi terminologi. Gunakan istilah dan definisi variabel secara konsisten dari bab 1 hingga bab 3. Hindari penggunaan sinonim yang dapat membingungkan pembaca atau penguji tentang definisi operasional variabel. Oke, kesalahan umum dalam menyusun kerangka teori. Menghindari jebakan umum ini akan meningkatkan kualitas proposal penelitian Anda secara signifikan. Pertama, menggunakan teori usang. Mengendalikan literatur yang terlalu tua atau teori yang telah disanggah oleh temuan empiris baru. Akuntansi adalah ilmu dinamis, relevansi adalah kunci. Ya. Jadi jangan pakai teori yang usang, harus yang terbaru. Kemudian terlalu umum. Ya, menggunakan kerangka teori yang sangat luas tanpa memfokuskan pada mekanisme spesifik antar variabel yang diteliti. Kerangka harus spesifik dan menjawab mengapa hubungan itu ada. Hubungan tidak jelas, gagal menjelaskan secara eksplisit dan logis mengapa variabel A harus mempengaruhi variabel B, atau bagaimana variabel kontrol berperan, justifikasi teoritis harus kuat. Abaikan standar terkini. Dalam penelitian akuntansi mengabaikan perubahan dalam PSAK, IFRS, atau regulasi pasar modal OJK dalam membuat penelitian menjadi tidak valid secara kontekstual. Oke, kemudian ini slide terakhir. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Fondasi penelitian Anda. Kerangka teori bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi intelektual yang memastikan penelitian akuntansi Anda memiliki arah, kedalaman, dan kontribusi yang valid. Fondasi pentingnya, kerangka teori yang kuat adalah prasyarat
untuk penelitian akuntansi yang kredibel. Pastikan ia sistematis, logis, dan selalu didukung oleh literatur terpercaya. Pentingnya pembaharuan, selalu update diri Anda dengan perkembangan teori, studi empiris, dan standar akuntansi IFRS atau PSAK terbaru agar kerangka teori Anda tetap mutakhir dan relevan. Terapkan dan uji. Langkah selanjutnya adalah menerapkan kerangka teori ini dalam merancang metodologi seperti populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan mempersiapkan analisis data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Terima kasih. Mari kita diskusikan kerangka teori yang sedang Anda kembangkan. Pertanyaan. Baik, semoga bermanfaat perkuliahan kali ini. Untuk tugasnya di pertemuan kelima, buatlah rangkuman dari materi yang telah disampaikan ini dalam bentuk video atau in frame yang biasa kalian kerjakan ya. Boleh kalian jelaskan apa yang kalian terima atau apa yang kalian pahami dari materi yang telah disampaikan ini. Baik, cukup itu saja. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.